Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan review hasil kerja dari kelompok 4 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kami membuat sebuah sistem informasi berbasis media pembelajaran interaktif mengenai tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama ada saya, yaitu Putri Pratiwi Mesita, yang kedua ada Nanda Pertiwi, dan yang ketiga ada Nalendra Purwa Wicaksana. Nah, selanjutnya kepada Nalendra dipersilakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalendra Purwa Wicaksana, NPM 20130250014. Ini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah dari materi sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Di masa ini perkembangan teknologi semakin dekat. Kebutuhan konsumen akan teknologi pun semakin banyak, baik untuk menyesuaikan diri dengan keinginan pasar maupun untuk eksistensi diri dalam pergaulan sosial manapun. Berbagai macam media hadir untuk memberikan fungsi bareng dengan kebutuhan tertentu. Media pembelajaran interaktif ini terdiri dari berbagai macam menu yang bersifat interaktif dan ditampilkan dengan visual, grafis, serta animasi yang didukung presentasi digital dalam media tersebut. Data-data penting seperti profil, gambar maupun audiovisual dapat dimasukkan dalam media pembelajaran interaktif ini. Kontennya pun juga termasuk dapat dirubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis membuat media pembelajaran interaktif dengan judul Sejarah Kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu metode agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sehingga peserta didik dapat mencerna materi dengan baik dan efektif. Kemudian yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah media pembelajaran interaktif mampu menjadi sarana yang menunjang untuk membuat pembelajaran lebih menarik atau efektif? Terus yang kedua, bagaimana desain UI atau UX yang cocok untuk tema yang diambil? Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja kelompok dalam proses pembuatan media pembelajaran interaktif tersebut. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah tujuan dibuatnya media pembelajaran interaktif dengan judul Sejarah Kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan edukasi yang lebih menarik, khususnya ditargetkan pada siswa SMP, SMK, dan mahasiswa dalam materi tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebab banyak siswa dan siswi dan mahasiswi yang menganggap pelajaran atau mata kuliah PPKN adalah pelajaran yang membosankan. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, antara lain, pertama, bagi siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran. Tetapi, jika diperkaya dengan kegiatan melihat, mendengar, menyentuh, dan mengalami sendiri melalui media pembelajaran, kemampuan siswa akan lebih baik. Yang kedua, bagi lembaga penentu kebijakan kurikulum pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan kurikulum pengajaran yang menggunakan teknologi multimedia untuk anak-anak SD, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif, dinamis, dan interaktif, serta dapat menggali potensi kecerdasan anak sejak dini. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dan mampu menemukan metode pengajaran yang dapat merangsang potensi kecerdasan anak dengan sistem multimedia, kemudian menerapkannya.
Selanjutnya yang keempat, bagi penulis. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dan menginspirasi dalam dunia kerja di masa yang akan datang, terutama di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mereview CD interaktif yang selanjutnya kita akan mereview sebuah media pembelajaran interaktif yang kami buat melalui Adobe Flash CS6. Di sini merupakan filenya exe. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengklik aja. Nah, dia akan menuju tadi seperti tadi itu adalah halaman intro. Kemudian akan dialihkan ke dalam halaman untuk mengisikan identitas. Misalkan saya isikan Putri Pratiwi. Kita klik lanjut, maka akan diarahkan ke dalam menu utama, di mana di sini terdiri dari menu tombol profil, di sini ada SKKD, ada materi, video, evaluasi, dan daftar pustaka. Dan di sini juga ada tombol on off untuk mematikan background, dan di sini juga ada tombol keluar. Nah, di sini misalkan kalau kita matikan background gitu kan, kita tinggal klik aja, maka background-nya akan mati. Nah, untuk menghidupkannya lagi, kita tinggal klik yang ini, maka background-nya akan hidup lagi. Nah, selanjutnya di sini ada SKKD. Nah, jika diklik tombol home ini, kita akan kembali ke menu utama sini. Dan di sini juga ada untuk mematikan suara atau background tadi. Nih, seperti ini. Kemudian di sini ada materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Di sini ada materi-materinya. Kalau kita mau balik ke menu utama, kita nggak usah pencet yang ini, tapi kita pencet yang ini, maka akan balik ke menu utama. Selanjutnya di sini ada video. Di sini kita bisa play videonya, tapi kita matikan dulu background-nya. Nah, di sini ada video 1. Nah, di sini ada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkontrolnya, kalau kita mau pause atau mau balik lagi, mau dipercepat, ini bisa menggunakan kontrol di bawah sini. Ini juga ada buat membesarkan, mengkecilkan volumenya. Nah, untuk mau kembali lagi ke menu video, kita klik yang ini. Di sini ada video 2 juga ada. Di sini juga ada video 3. Nah, selanjutnya di sini ada halaman atau menu evaluasi. Nah, di sini misalkan kita klik jawaban ya, opsi di sini berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Misalkan ini kita selesai ya. Nah, skor Anda 6 gitu. Kalau misalkan betul semua, skornya 10 batas maksimalnya. Kalau mau ulangin lagi, bisa. Nah, kalau mau balik ke menu utama, kita pencet yang home ini. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka. Kemudian di sini ada menu profil pembuat, yaitu kelompok 4 ya. Nah, di sini ada saya, Putri Pratiwi Maicita. Di sini ada Nalendra. Di sini ada Nanda Pertiwi. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mengakses semuanya, kita bisa keluar melalui tombol ini, keluar. Nah, seperti ini. Terima kasih telah mengakses dan mempelajari media pembelajaran interaktif ini. Semoga bermanfaat. Jika iya, kita klik iya. Kalau tidak, kita akan dikembalikan lagi ke halaman utama. Tapi kalau iya, kita akan langsung nih keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasih nama little boy setelah tahu yang namanya janji Koiso, pembentukan BPUP menuju ke rumahnya Soekarno, tapi Darwis di rumahnya Soekarno ditolak sama Soekarno. Karena kenapa? Nah, karena kenapa? Karena Soekarno pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. TKR Cikampek. Peristiwa Dauan itu terjadi ketika